Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan. Sore ini saya masih di tempat yang sama ya, di tengah-tengah kebun ada kandang ayam yang merupakan milik Komandan Banser, salah satu cabang di Sulawesi Selatan. Ada kabar menarik yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, di mana baru-baru ini Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani semakin tajam saja mengeluarkan pernyataan terkait soal Rizik Syihab. Nah, memang kalau Rizik Syihab ini dibahas ini juga memang tidak ada habisnya ya. Beliau menegaskan bahwa mubahalah yang pernah dilakukan oleh Rizik Syihab terhadap Gus Dur kian hari semakin jelas efeknya terhadap Rizik Syihab. Ya tentu yang pertama karena memang nasabnya yang betul-betul dirungkat oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dan beberapa ulama-ulama Nahdien yang menemukan fakta-fakta berdasarkan data-data yang ada bahwa memang mereka tidak terkonfirmasi sebagai Suriat Rasulullah. Di sisi lain, momentum ini juga karena ini adalah haul Gus Dur yang ke-15, tentu mengingatkan kita betapa Gus Dur memang ini adalah seorang yang sangat mulia ya. Bahwa sejak meninggal sampai hari ini itu makamnya tidak pernah sepi. Dan bahkan cerita-cerita soal Gus Dur tidak pernah berakhir. Tidak saja sukses story-nya secara individual yang sempat menjadi presiden, tetapi juga bagaimana kekuatan Gus Dur membangun NU di tengah tekanan arus Orde Baru di masanya. Dan saya kira semua orang tahulah bagaimana perlakuan Soeharto dulu terhadap Nahdien, dan Gus Dur bisa lepas dari itu dan bahkan mengantar beliau menjadi presiden. Nah, kalau kita flashback ke Rizik Syihab, apa yang menjadi prestasinya Rizik Syihab? Selain provokasi, selain melakukan penjejalan-penjejalan doktrin terhadap orang-orang pribumi atau para mukibinnya yang akut, saya kira tidak ada contoh baik yang bisa kita tiru dari dia. Nah, coba kita dengar seperti apa pernyataan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo. Kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kalau Gus Dur benar, saya dan keluarga yang dikutuk oleh Allah mati dalam keadaan hina. Tapi kalau saya yang benar, maka Gus Dur, istri dan anak akan dikutuk oleh Allah dan mati dalam keadaan hina. Suami udah nggak berani ngomong apa NU garis lurus, nggak berani dia. Saya omongin terus NUGL. Wah, enggak, kami enggak NUGL katanya. Mana katanya apa kitab sejamannya tentang NUGL? Emang enggak, tapi kan mereka bikin grup Facebook dulu. Grup Facebook NUGL, bikin sebuah web NUGL. Tapi hari ini mereka nggak mau. Pak Lutfi Basori nggak mau disebut NUGL sekarang. Itu hebatnya NU. NU ini adalah Jam'iyatun Mubarakatun. Jam'iyatun Mubarakatun, organisasi yang penuh keberkahan.
Insya Allah pada saatnya semua warga NU akan sepaham dengan kita semua bahwa Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tuh pertanyaannya? Bagaimana menyikapi biaya besar yang rumahnya banyak? Ini masih belum betul secara ilmuwan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Pada zaman Nabi juga yang pertama beriman itu selain dari Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Ali siapa? Ammar bin Yasir. Ya kan? Siapa lagi tuh? Sumayyah kan? Orang-orang ya kelas-kelas kita semua, Bilal bin Rabah. Tapi nanti lama-lama semuanya. Kalau dari atas dulu kurang cantik, tapi kalau dari bawah luar biasa itu. Yeah. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khatimah katanya kan? Mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat. Dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia. Dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar, santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina-hina. Terima kasih. Oke, saya kira jelas ya. Kita sudah mendengar bagaimana ketegasan Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani memberikan pernyataan yang membuat kita terkejut semua ya, bahwa ternyata apa yang terjadi terhadap Rizik Syihab hari ini itu menjadi bagian daripada apa yang pernah dia tanam sebelumnya. Waktu itu kita tahulah semua bahwa dia pernah menantang Gus Dur mubahalah, dan mubahalah itu memakan dirinya dan bahkan bukan saja dirinya, seluruh kelompoknya rata dengan tanah. Nah, itulah kalau main-main dengan kiai-kiai Nusantara. Makanya nasihat saya terhadap seluruh kibing-kibing yang akut agar secepatnya bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Cintai NKRI, cintai leluhur, cintai kebudayaan lokal kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.